permasalahan buruh di Yogyakarta sudah sangat-sangat berkarat ya. Berkarat dalam arti UMR di Jogja ini adalah UMR atau UMK yang paling terendah di Indonesia. Maka pernah saya katakan setiap rapat dengan teman-teman Dewan dan beberapa SKPD, saya katakan bahwasannya Jogja ini akan menjadi kota tunawisma pada tahun 2020, mungkin 2030 ya. Kenapa demikian? Karena faktanya adalah ketika UMR terendah di Indonesia, maka harga tanah juga termahal di Indonesia, nomor 2 bahkan nomor 3. Sehingga orang tidak bisa punya rumah. Dan kasus hari ini 2020, 128.000 KK di Jogja tidak punya rumah. Itu berdasarkan data dari salah satu kampus di Jogja yang melakukan penelitian. Oleh karena itu banyak sekali kendala di sini tentang UMK. Sehingga UMK pada saat PP 78, peraturan pemerintah tahun 78 kenaikan UMK berdasarkan dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu nggak akan pernah bisa sinkron. Nah sehingga akan berdampak pada rakyat Jogja ini akan banyak yang sulit ke depannya. Bahkan tidak punya rumah itu pasti ya. Kita pernah melakukan survei bahwasannya UMK DIY itu seharusnya 2,7 juta untuk per orang. Tetapi ketika sudah beristri maka jadi 4,3 juta. Sampai hari ini itu tidak pernah digubris. Makanya saya meminta kalau bisa Demokrat bisa membantu saya dalam hal ini untuk menyuarakan dengan adanya kenaikan BBM ini semakin parah. Semakin parah. Cuman rakyat Jogja ini kan penuh dengan keharmonisan, jadi sabar, ya kan? Menangis dalam tawa. Buruh-buruh di Jogja itu permasalahan utama adalah di situ, tapi tidak berani untuk melakukan suatu pergerakan. Sebelum saya menanggapi ini, alhamdulillah Mas, saya bukan hanya menjadi saksi mata, tapi saya benar-benar mengawal, tentu bersama teman-teman yang lain, agar Demokrat benar-benar pro pada kepentingan hak-hak kaum buruh Indonesia. Itulah mengapa kami menolak dan walk out pada saat sidang pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law atau Ciptaker terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Saya katakan, sampaikan, enggak didengar. Mic-nya dimatikan, lagi ngomong dimatikan. Ini anggota DPR loh Pak, yang punya imunitas. Dimatikan mic-nya, apalagi rakyat kecil lah, apa tahu apa kau. Zolim kalau menurut saya. Kami juga menolak keras JHT, jaminan hari tua yang katanya baru bisa diambil setelah usia pensiun 56 tahun. Iya kan gak masuk akal. Akhirnya kan dibatalkan. Tapi kalau nggak dibicarakan, kalau nggak disuarakan, bablas itu. Dan ternyata tadi Omnibus Law, kembali Omnibus Law lagi nih, dinyatakan oleh MK sebagai produk yang inkonstitusional. Artinya posisi kami ketika itu benar berada bersama kaum buruh. Itu yang kami sampaikan, nanti tolong Mas Dhani juga bantu-bantu sampaikan ke teman-teman buruh. Demokrat tuh sebetulnya punya komitmen, konsistensi. Yang nolak waktu itu hanya 2 partai. Dengan PKS dan sekali lagi yang paling kencang Demokrat ketika itu. Tapi ya oke, kita nggak perlu dapat kredit kok. Yang penting masyarakat memahami bahwa kami juga terus memperjuangkan. Walaupun tidak berhasil, kalah suara. Nah makanya mudah-mudahan 2024 suara kami lebih kuat, wakil-wakil kami lebih banyak sehingga nggak semudah itu seperti digiles oleh tank gitu loh. Lewat jegret begitu. Karena oposisi, hantam aja. Ya. Kami kritis sedikit akhirnya muncul KLB waktu itu. Kekuasaan ingin menghancurkan Demokrat begitu saja. Alhamdulillah kami tabah, kami lawan, kami juga berkoalisi dengan rakyat. Akhirnya Demokrat selamat, demokrasi selamat. Ini yang juga terus kami perjuangkan. Jadi kalau bicara UMR tadi rendah sekali, saya juga baru ternyata masih di bawah 2 juta, 1,8 juta rupiah itu dalam kehidupan modern saat ini, waduh sulit sekali buat masyarakat kita, buat buruh kita. Sudah pasti sulit sekali untuk memiliki rumah tadi kan. Tadi Mas Dhani mengatakan harga tanahnya juga termasuk yang termahal. Sehingga tidak heran kalau sekitar 120.000 KK tadi tidak punya rumah, ya gimana mampu. Inflasi juga tinggi sekali, kira-kira bagaimana kalau bisa Demokrat memperjuangkan 25% kenaikan UMR. Harus, Bu, Mas Roni, Mas Sobat, perjuangkan.
ya, tolong sampaikan ke Mbak Erlia, perjuangkan kenaikan UMR Yogyakarta hingga atau minimal 25%.